Puji Tuhan, Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di pagi hari ini. Saya percaya ada sukacita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini, sebab Tuhan baik dan luar biasa. Tak pernah terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Semua kami percaya bahwa saat kami hidup di dalam Tuhan, pasti ada pujian dan pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus yang Kau baik. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau mati gantikan dirimu. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya, tak terukur. Jemaat katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan dirimu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosamu. Layaklah Tuhan dipuji disembah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan, sekali lagi, layaklah Kau Tuhan dipuji
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Segenap hati kami bersyukur menyembah Yesus, sebab Engkau baik Tuhan. Di bulan yang baru Kau berikan bagi kami menyembah dan bersyukur, sebab kasih setia Tuhan tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Tak berumur kasih setiamu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat. Selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat bagi kami. Kami menyembah dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Kau korbankan segala-galanya bagi kami. Darah-Mu tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami yang berdosa ini Tuhan. Siapakah kami di hadirat-Mu pada pagi hari ini? Kami adalah orang-orang yang selayaknya Tuhan hukum. Tetapi karena anugerah yang besar pagi hari ini kami dilepaskan. Kami mengalami kemenangan dari Tuhan. Kami bangga Tuhan angkat kami menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih biarlah tubuh jiwa roh kami hidup kami persembahkan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan urapi ibadah kami, kuasa Roh Kudus ambil alih dari awal hingga akhirnya berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami minta kuasa pengurapan Allah turun atas setiap kami, sehingga lewat pelayanan kami Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih banyak memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Engkau mari urapi mereka masing-masing pribadi sesuai dengan pergumulan dan kerinduan mereka pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami Tuhan yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan hidup, kami percaya kami pulang membawa kemenangan yang dari Tuhan. Kami pulang membawa hal-hal yang baru dari Tuhan, karena kami tahu ibadah kami adalah ibadah yang disertai oleh Tuhan, ibadah yang diberkati, dan berkat itu juga yang akan menyertai perjalanan hidup kami. Kami berdoa setiap roh-roh kegelapan dalam bentuk apapun Tuhan yang coba mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami ikat, kami hancurkan, patahkan kuasanya. Kami izinkan roh Tuhan yang mengambil alih dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan beribadah dan kami memulai, kami tabiskan ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sambil lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita tetap menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, Engkau baik.
berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari jemaat bangkit berdiri bersama, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Tuhan juru selamat kita, amin.
Haleluya, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya, amin. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, dia bangkit dan hidup.
kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan dan sektor Senggarang memuliakan Tuhan.
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan kembalikan 100 kali lipat dan berkati rumah tangga dan usaha dan pekerjaan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang terbesar dari segalanya, yang sanggup menolong hidup kami. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup kami, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang telah ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. mari jemaat katakan pujian ini. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, haleluya. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita angkat tangan, katakan karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang telah bernilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau kugagumi. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang telah ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau kugagumi. Jemaat katakan, karya terbesar, karya terbesar. Hadirin kasih Kristus, Pak Robert berdoa buat firman Tuhan di pagi hari ini. Pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang telah ternilai. Pak Robert berdoa buat firman Tuhan di pagi hari ini. Dan ku hargai. Yesus, Engkau kugagumi. Yesus, Yesus, Engkau kugagumi. Yesus, Yesus, Engkau kugagumi. Benar ya Tuhan, hanya pengorbanan-Mu lah yang menyelamatkan kami. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar kami terus memandang akan Tuhan. Dan demikian juga hati kami memandang akan Tuhan. Di hadirat-Mu kami boleh temukan damai, boleh temukan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Engkau tak pernah membiarkan kami untuk menghadapi kehidupan ini sendirian. Tapi Engkau senantiasa memberikan pertolongan, memampukan kami, membuka jalan bagi kami, untuk kami boleh mendapatkan jalan keluar. Di segi rohani kami dimampukan, di segi rohani kami menjadi pemenang menghadapi semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati Bapak Gembala, urapi Bapak Gembala dengan kuat kuasa Tuhan, agar Bapak Gembala bisa mampu mematah-katakan kuasa Tuhan di tengah-tengah pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, kami semua diberkati dan diurapi, biar kami bisa menerima berkat rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan yang coba-coba mau mencuri firman Tuhan disampaikan. Kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar duduk dengan diam untuk menyambut firman Allah. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada kesempatan pagi ini ibadah disertai perjamuan suci.
saya akan berbicara tentang pengorbanan Kristus yang saya beri judul harta yang terpendam di ladang. Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Salah baca saya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ladangnya tadi saya tidak baca. Yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sebelum saya menguraikan ayat ini, bersyukur kepada Tuhan, saya telah menjalani operasi pengangkatan pen di bahu kanan saya pada hari Rabu yang lalu. Saya masuk ambil kamar hari Selasa. Saya punya BPJS itu kelas 1. Tapi saya naik ke kelas VIP. Itu kelas 1 kamar 1 orang. Supaya Yonatan yang jaga saya juga agak lebih leluasa jaganya ya. Dan saya senang ini bagian dokter anestesi itu baik sekali, dia banyak bicara dengan saya itu. Banyak ngomong, dia beritahu. Setelah siuman dari itu dibius, saya sudah boleh bangun, boleh minum, boleh makan. Kalau tidak muntah boleh makan. Nah gitu kan. Kalau dioperasi saya harus menjalani puasa. Itu sudah saudara ya. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Saya tambah biaya 3.016.000 karena naik kelas VIP. Tapi saya berterima kasih karena saya mendapat sumbangan dari kas sosial. Yang pegang di sini, yang pegang kas sosial adalah saudari atau Ibu Yung Moi. Pada hari Senin doa pelayan Tuhan, saya dikasih amplop tebal, saya buka 3 juta. Berarti persis ya dengan biaya VIP. Itu berkat Tuhan luar biasa untuk saya. Dan sekarang bahu saya tinggal menunggu lukanya itu sembuh. Nanti hari Jumat ini tanggal 12 akan dibuka. Tapi saya sudah bisa angkat. Tadinya kan tidak bisa angkat, cuma begini aja. Sekarang bisa angkat ke atas, cuma belum bisa paksa. Bicara tentang Matius 13 ayat 44, tentang hal kerajaan surga seperti harta yang terpendam di ladang. Ayat ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus mengenai harta yang terpendam di ladang. Di dalam perjanjian baru yang disebut perumpamaan atau parabel. Perumpamaan itu parabel. Cerita-cerita ilustrasi parabel namanya. Ya. Menceritakan kisah sederhana yang berbicara tentang perkara-perkara biasa dalam dunia yang fana ini. Dunia ini fana.
dunia ini bukan kekal. Satu kali juga dunia ini akan kiamat, akan hancur, digulung bagaikan tikar. Dunia yang kita hidup adalah dunia yang fana. Ya, tapi nanti kita akan masuk ke dunia yang kekal. Hal-hal yang diceritakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi orang banyak yang mendengarkannya. Adapun tujuan dari perumpamaan itu ialah untuk menyingkapkan perkara-perkara rohani yang tidak kasat mata, tapi bersifat kekal. Ya. Dengan demikian kisah yang sederhana dengan adegan-adegannya yang sudah tidak asing lagi itu menjadi sebuah cermin yang menampakkan perkara-perkara rohani yang tidak kasat mata, yang agak asing bagi kita. Sebagaimana setiap guru yang benar-benar menguasai teknik mengajar yang baik, terlebih dahulu Yesus selalu berbicara mengenai hal-hal yang sudah umum diketahui. Dan baru kemudian beralih kepada hal-hal yang baru yang belum diketahui oleh para pendengarnya. Yesus mulai dengan hal-hal yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Kemudian membawa mereka kepada hal-hal yang belum mereka ketahui. Karena itu setiap kali membaca sebuah perumpamaan, kita harus selalu bertanya kepada diri kita sendiri. Perkara-perkara rohani apakah yang digambarkan oleh hal-hal jasmani yang terdapat dalam kisah itu. Dan sekarang kita baca sekali lagi tentang perumpamaan Yesus tadi. Lalu saya akan menyampaikan tafsiran saya tentang ayat itu. Matius 13 ayat 44, hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Betapa sederhananya cerita ini. Namun ada hal-hal rohani. Apakah yang diungkapkan oleh cerita sederhana ini? Di sini saya ingin mengemukakan penafsiran saya yang saya kira selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab. Saya tidak mengatakan bahwa semua penafsiran yang lain itu tidak benar. Saya hanya ingin menyampaikan penafsiran pribadi saya. Adapun orang yang menemukan harta itu tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang menemukan harta yang terpendam itu. Ladangnya adalah dunia ini. Hal ini juga dikatakan dalam Injil Matius pasal 13 ayat 38, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Itu dalam sebuah perumpamaan lain ya. Matius pasal 13 ini memuat 7 perumpamaan. Dan penafsiran tentang ladang adalah dunia,
yang berlaku di 7 perumpamaan di pasal 13 ini. Lalu apakah yang digambarkan oleh harta itu? Yang saya percaya harta itu menggambarkan umat Tuhan di dunia ini. Saudara dan saya adalah harta yang terpendam. Ya. Jadi orang yang menemukan harta itu adalah Yesus. Ladangnya adalah dunia ini. Sedangkan harta yang ditemukan adalah umat Tuhan yang ada di dunia ini. Pengertian saya seperti itu ya. Ketika menemukan harta karun di ladang, orang itu melakukan sesuatu yang bijaksana. Jadi ia tidak serta-merta menyebarkan berita mengenai penemuannya itu. Dikatakan bahwa ia langsung memendam kembali harta itu. Jangan ada orang yang tahu. Nanti rebutan orang menggalinya. Begitu ya. Sebab seandainya orang lain mengetahui bahwa ada harta karun yang terpendam di ladang itu, tentu ia akan mendapat banyak saingan. Maka ia menyembunyikan harta itu dan memutuskan untuk membeli seluruh bidang tanah tersebut. Dibelilah. Hendaknya dicatat bahwa sebenarnya ia tidak menginginkan sebidang tanah itu. Ya, tetapi ia menyadari mau dan tidak mau seluruh ladang itu harus ia beli karena di dalamnya memiliki harta yang terpendam. Ya. Jadi ia harus membayar harga seluruh ladang itu. Dan harga yang dibayarnya memang sangat tinggi. Ya, tidak umum pasaran tanah itu. Sampai-sampai ia harus menjual seluruh miliknya. Tetapi ia melakukannya dengan sukacita karena ia mengetahui betapa berharganya harta yang terpendam itu. Yang akan diperolehnya dari ladang itu. Saya dapat membayangkan betapa terheran-herannya warga yang tinggal di sekitar ladang itu. Mereka bertanya-tanya, mengapa pula orang itu membeli ladang itu? Yang sebenarnya ladang itu tidak menghasilkan apa-apa. Tanah itu tidak dapat jadi lahan perumahan. Jauh dari kota kan. Tidak bisa jadi ladang perumahan. Juga kurang cocok untuk dipakai bercocok tanam. Nah, ladang itu penuh dengan alang-alang, penuh dengan rumput berduri. Mengapa pula ia membayar sedemikian mahal untuk ladang seperti itu? Tentu saja mereka berpikir demikian. Karena orang di sekitar itu tidak mengetahui bahwa di situ ada harta yang terpendam di ladang itu. Satu-satunya orang yang mengetahui adanya harta karun itu adalah Yesus. Demikianlah juga Yesus membayar harga untuk membeli seluruh dunia ini. Agar dapat memperoleh harta yang terpendam di ladang itu. Sekarang marilah kita melihat suatu ayat lain yang sangat terkenal. Yang terdapat di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ya, ini ayat yang terkenal. Ya, boleh dikatakan inilah ayat inti dari kitab suci. Jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus dunia ini. Tetapi yang kemudian diperoleh Allah dari dunia ini adalah setiap orang percaya itu. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Semua dari setiap orang yang percaya ada di dunia ini merupakan harta yang terpendam di ladang itu, dan untuk merekalah Yesus rela mati agar dapat membeli harta yang terpendam itu. Yesus membeli seluruh dunia ini untuk mendapatkan setiap orang yang percaya itu. Paulus menulis dalam Titus pasal 2 ayat 14 yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang telah menyerahkan dirinya. Kata Paulus dalam Titus pasal 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya. Dan itulah harga yang dibayar. Diri dari Yesus sendiri. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus. Bagi kita untuk membebaskan, untuk menebus kita dari kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itulah hartanya Yesus, yaitu umat kepunyaannya sendiri. Suatu umat yang telah dibeli dari dunia ini. Umat yang telah ditebus dari segala kejahatan. Mereka dikuduskan dan dijadikan rajin untuk berbuat baik. Dan harga pembayaran adalah diri Yesus itu sendiri. Yaitu segala yang dimiliki oleh Yesus. Seluruh keberadaannya. Ia mengorbankan nyawanya. Ia memberikan dirinya sendiri untuk membeli ladang itu demi mendapatkan harta tersebut, yaitu umat tebusannya. Ada hal lain mengenai harta di ladang itu yang ingin saya sampaikan. Memang Yesuslah yang membeli ladang itu, tapi selanjutnya pekerjaan penggalian untuk mengeluarkan harta yang terpendam itu diserahkan kepada hamba-hambanya, yaitu para pekabar Injil. Banyak juga pekerjaan yang perlu dilakukan untuk hal ini. Lokasi tempat harta itu berada, ya, di mana tempatnya harus dicari, tanahnya harus digali, kemudian hartanya dikeluarkan. Harta itu sudah begitu lama terpendam di dalam tanah sehingga keadaannya kotor, berkarat, dan berlumut sehingga perlu dibersihkan dan digosok supaya mengkilap lagi. Semua pekerjaan pembersihan itu tidak perlu dilakukan oleh Yesus sendiri. Untuk itu ia sudah mempunyai hamba-hambanya yang melayani di dunia ini. Yang bertugas untuk mencari harta itu dan menggalinya. Percayalah saudara bahwa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan
dan memberitakan Injil kepada mereka bukanlah suatu pekerjaan yang enteng. Bukan suatu pekerjaan yang gampang. Ya. Pekerjaan itu sama beratnya seperti seorang menggali tanah untuk mencari harta yang terpendam. Dan pekerjaan itu diserahkan oleh Tuhan kepada para pekabar Injil. Saya adalah salah satu dari mereka yang bekerja bagi Tuhan di dunia ini. Tujuan dari pelayanan saya melalui khotbah adalah untuk mengeluarkan harta itu dari dalam tanah ladang itu. Kemudian dibersihkan dan menyiapkannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berikut ini Rasul Paulus berbicara mengenai pelayanannya sendiri di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 28 dan 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan sekuat tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus berkata, dialah yang kami beritakan, dialah yang kami pergumulkan. Dan itulah pekerjaan saya hamba Tuhan. Pekerjaan gembala hamba Tuhan ini bukan makan tidur. Harus bekerja keras. Tujuan utama dari khotbah pelayanan saya adalah untuk memberitakan satu tokoh yang satu itu, yakni Yesus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Paulus tidak puas dengan membiarkan siapapun di antara umat Tuhan tetap di bawah tingkat kemampuan mereka yang sebenarnya dan tidak mengalami perkembangan tertentu. Paulus bekerja keras sekali. Selanjutnya Paulus berkata dalam ayat yang ke-29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan sekuat tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara perhatikan baik-baik kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan, kata-kata yang dipakai Paulus untuk menggambarkan kerja keras yang dilakukannya itu. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan sekuat tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Untuk apa semua kerja keras itu? Untuk membersihkan dan mempersiapkannya agar dapat dipersembahkan kepada Tuhan yang telah mati dan membeli seluruh ladang itu dengan nyawanya sendiri. Bagaimanakah cara melakukan pekerjaan pembersihan itu? Paulus berkata, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Tujuannya adalah untuk mempersembahkan mereka masing-masing
sebagai orang yang terbaik di dalam Kristus. Tetapi kita hendaknya tidak sekali-kali melupakan akan harga yang telah dibayar lunas untuk membeli ladang itu, untuk harta yang terpendam di ladangnya itu, di dalam ladang itu. Pembayarannya dilakukan dengan memberikan segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus itu. Tidak satu pun yang tidak dikeluarkan oleh Yesus. Semua diberikannya. Dan semua telah melakukan itu dengan sukacita di atas kayu salib. Yesus telah mengorbankan nyawanya, seluruh hidupnya, hanya untuk mengasihi harta itu. Yaitu mengasihi saudara dan saya. Sebab itu, mari kita imbangi kasih yang tidak kepala tanggung itu dengan memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Kita juga harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu sebagai ibadah kita yang sesungguhnya. Persembahkan kehidupan di hadapan Allah kita. Sampai di sini penyampaian saya. Ada perjamuan suci kan? Tidak boleh saya berlama-lama. Nanti kelamaan susah pula. Ibu Gembala akan memimpin dalam penyembahan. Petugas perjamuan suci tampil ke depan. Kita akan sama-sama masuk dalam penyembahan. Petugas perjamuan suci, mari tampil ke depan, kita mau berdoa. Kita akan sama-sama naikkan itu nyanyian. Ku datang pada salib itu. Kurnya saja ya. Berdoa dulu baru kita nyanyikan ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Engkau telah membayar lunas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk pengorbananmu Yesus. Kami hari ini ada di sini, di rumah Tuhan. Di tengah kami ada tubuh dan darahmu yang menjadi lambang dari pengorbanan Kristus yang begitu mulia. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darahmu. Layakkan tangan para pelayanmu untuk bisa mengangkat perjamuanmu pagi hari ini. Tuhan berkemurahan atas hidup kami semua. Kami akan terima dengan iman perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jatuh pada
pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Semua naikkan pujian ini. Ku datang pada salib itu. Ku datang Kita memandang kepada Tuhan. itu. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal oleh Tuhan. Dengan harga yang sudah lunas dibayar dengan darahnya sendiri di atas kayu salib. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku datang Kita sama-sama bangkit berdiri. dosa. Ku datang pada salib itu sekali lagi. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Yang ku jatuh pada kakinya. Ya ku jatuh pada kakinya, Di sana kita mendapatkan ampun dosa. sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Kita angkat roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus Haleluya. lebih tinggi dari kepala kita. Saya sampaikan firman Tuhan dan kita semua berkata amin. Haleluya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu Haleluya. telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Yesus mau diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan lebih tinggi dari kepala kita.
Kita memandang kepada Yesus yang telah meneteskan darahnya sampai tetesan yang terakhir. Darahnya sudah sampai ke tangan kita dalam bentuk anggur ini. Untuk kita minum, supaya kita beroleh kehidupan, kekuatan baru di dalamnya. Saya sampaikan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan. Lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darahmu. Anak-anak yang mau didoakan, mau juga depan. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku. Tutup mata. Darahmu sucikanku. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku. Darahmu sucikanku. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang. Sekali lagi katakan, darahmu sucikanku. Haleluya. Darahmu sucikanku. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban
begitu agung, begitu mulia, tiada ternilai untuk menyelamatkan kami semua yang hadir pada siang hari ini. Kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kamu pakai kami lebih hari Tuhan, lebih heran di dalam Engkau. Memberkati kami secara jasmani, jiwa, dan secara rohani. Berkati kami dalam rumah tangga kami satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, susah hiburkan. Melalui kekurangan cukupkan dengan kelimpahan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk Bondan, Engkau jamah kesehatannya. Kau sembuhkan dia dari semua sakit penyakit yang menimpa dia. Mama John Anton juga jamah kesehatannya. Berikan kesembuhan dari sakit penyakit dan kelemahan tubuhnya. Kami juga berdoa untuk John Suganda. Tuhan juga memberkati menjamah kesehatannya. Dia sembuh dari sakit penyakit dan kelemahan tubuhnya. Dia hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya karena sakit. Tuhan jamah mereka satu persatu, berikan kesembuhan dari sakit penyakit yang mereka derita, sakit jasmani, sakit jiwa, dan sakit rohani. Semua dalam jamahan tangan Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Kuserahkan seluruh jemaat Tuhan, kesehatan kekuatan surga mengalir menjadi bahagian mereka semua. Berkati juga para pelayanmu sudah ambil bahagian pelayanan, sang leader, singer, pemain musik, penerima tamu, kolektan, yang telah mengoperasikan LCD dan sound system, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan catatkan semua kelelahan mereka dalam Tuhan. Balaskan dengan segala berkat berkelimpahan. Usaha pekerjaan dan hidup rumah tangga mereka diberkati dalam Tuhan. Kami akan segera kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang memimpin di perjalanan supaya kami dapat tiba di rumah kami dan selamat. Dan hidup kami sepenuh hanya untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa yang dapat kami naikkan kepadamu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang bersama-sama dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam sorga, dan persekutuan oleh Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara. Mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas kembali.